mengenal, walaupun saya di pertanian belum mengenal, hanya mengenal buah kurma. Tapi kalau buah kurma belum. Dan budidaya juga masih nol sama sekali, karena dulu nggak dapat mata kuliah itu. Yang saya tanyakan gini, biasanya petani akan tanya ini, pertama 1 hektar butuh, tadi kan saya sudah mengawali jaraknya 5 meter itu sudah jelas sekali 1 hektar butuh berapa bibit, terus harga bibitnya berapa, terus sarana produksinya itu kira-kira seharga berapa untuk misalnya pelobangan, terus kemudian pupuk organik dan lain-lain, terus kemudian kapan itu produksi, terus berapa produksinya, kemudian harganya berapa. Jadi kalau disingkat itu sebetulnya analisa usaha tani. Jadi kalau sudah begitu pasarnya bagaimana. Jadi ini kalau sudah berbuat menjualnya, walaupun kita tahu bahwa kurma itu banyak dijual di mana-mana, tapi belum tentu kalau kita nanam itu kemudian toko itu mau beli. Nah ini yang penting. Jadi itu sering kita ditanyakan oleh petani itu masalah itu. Kemudian kapan ini kurma ini kan sejenis kelapa ya, kapan kurma itu permajaan, sehingga petani itu endingnya itu untung dan rugi. Kalau tadi kita barusan dengar bisnis itu surga dan neraka, tapi endingnya juga kalau nanam ini untung mana kalau tak tanami kangkung saja gitu. Gimana sih Mas? Terima kasih Pak Rohim, pertanyaannya luar biasa sekali. Itu pertanyaannya sama persis Pak kemarin yang Pak Guntoro itu yang Raja Sengun itu mampir ke kantor kami Pak. Ya, sama persis, dia ROI-nya detail segala macam udah ada. Dan kami bilang mohon maaf Pak, kami belum bisa menjawab itu. Kalau copy paste data ada Pak yang mencoba menganalisis kalau misalnya antara kelapa sawit dan kurma itu ada. Kalau Bapak browsing how to-nya sampai per hektar berapa, sampai itu ada sampai perbandingan kalau kelapa sawit dengan kurma itu ada. Hanya saja kami nggak mau copy paste itu Pak. Kami ingin data-data itu memang kami jalani sendiri. Dan saat ini kami belum bisa jawab itu Pak. Ya, karena baru penanaman itu di awal Ramadan kemarin. Pas tanggal 1 Ramadan tahun lalu kami menanam itu sekitar 300 pohon Pak. Dan itu dari riset kami Pak. Kami hitung, bahkan kami hitung itu pertumbuhan horizontal vertikalnya, intensitas cahaya mataharinya berapa, kelembapannya, pH-nya, sampai treatment pupuknya berapa. Itu database kami Pak yang sudah kami kumpulkan. Suatu saat nanti baru bisa menjawab pertanyaan Pak Rohim. Saat ini kami belum bisa menjawab itu karena memang data-data itu kami belum miliki itu Pak. Kami belum praktisi kebunnya gitu. Dan kami sampai dengan tahun lalu itu baru pada politik aja. Jadi saya pernah ketemu sama Pak Iqbal, itu gerajina.com, namanya Pak Muhammad Iqbal. Kami beliau telepon kami, janjian silaturahmi ke rumahnya di Citragreen Cibubur. Sudah ngobrol banyak tentang Pak Iqbal, dengan Pak Iqbal, dengan rumah beliau sangat menguasai sekali tentang wacana pohon-pohon sebagai solusi segala macamnya. Dan pada saat ditanyakan, yang tadi Bapak tanyakan, saya bilang Pak, kami ini petani nggak punya lahan Pak. Kami petani nggak punya lahan, keterbatasan kapital juga, lahan di daerah Bogor dan Jakarta itu luar biasa tinggi sekali, jadi kami nggak bisa mengakuisisi lahan itu. Dan Pak Iqbal waktu itu sudah pakai aja lahan saya yang Bogor untuk produksi dan sinergi saja. Dan alhamdulillah kami berusaha lagi Pak Iqbal, dan Pak Iqbal membeli 110 produk kami Pak yang di display di Depok dan di Jawa, ditanam di beberapa lahan izin untuk di kebun. Nah, awal Ramadan tahun lalu lah kami baru menanam. Kami di lahan ketinggian 608 sampai 300 DPR di daerah Bogor dan Senagara. Itu arah Sukabumi kali ke daerah Bogor. Kita tanam 300 pohon Pak.